kan di 2022 ekonomi Indonesia terbaik sedunia bro, kita wajib bangga bro saham itu, ataupun di forex maupun di kripto ya, 30 juta per bulan itu semakin gimmick aja. Kayak resesi itu ada 4 faktor yang mempengaruhi resesi. Internasional itu main sudah isu sains, teknologi itu belum bisa menerima perbedaan bro. Sehat bro. Sehat bro, aduh gimana kabarnya nih? Sehat. Alhamdulillah. Tadi, alhamdulillah nggak hujan ya? Alhamdulillah nggak hujan, cuacanya bersahabat bro. Mantap. Ini saya tuh penasaran dan tertarik banget nih di Gimana? postingan si bro nih terkait masalah perekonomian secara negara dan global gitu. Ya nanti kita bahas lah ya. Boleh bro, kita bahas ekonomi untuk lebih lanjut. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang kedatangan si bro nih. Si bro siapa nih? Nanti kita perkenalan lah. Iya, oke deh. Kenalkan, nama saya Ahmad ya. Saya dari Cirebon. Saya hanya orang biasa. Sederhana, simple people. Oh, simple Orang people. sederhana aja bro. Oh. Iya, iya. Terus Ya, saya ini sedang menggeluti juga belajar di dalam hal ekonomi, baik dalam ekonomi makro, mikro. Karena bagi saya ekonomi adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan, baik dalam produksi, konsumsi, dan juga investasi bro. Kita harus memahami itu. iya. Tapi gini bro, yang saya ingin ditanyakan ya, kemarin kan yang terkait masalah apa sih itu tuh ya, investasi bodong dan lain-lain. Investasi Karena kan bodong. kemarin aja kan ada tamu kesini nih ya, Iya. kayak Pak Ustadz lah, temen kan, kayak masalah investasi bodong yang tipu lah. Terus ada teman saya juga ikut trading, kesedot banyak lah. Nah, Waduh. itu gimana tuh tanggapan si Ahmad terkait masalah trading bodong itu tuh? Trading bodong. Iya, iya. Yang trading bodong yang kemarin viral Iya. yang sampai ditangkap penipuan yang Iya. berkedok judi itu Apa ya bro. aku juga pernah. Wah, saya enggak. Oh enggak, coba lah kasih pemahaman lah. Gini ya, sebenarnya saya juga sangat sedih sih dengan momentum fenomena yang terjadi kemarin itu ya, yang ada, kita sebut aja namanya, boleh nggak bro? Boleh silakan. Ya itu Indra Kents atau Doni Salmanan itu kan binomo ya, ada binomo, itu juga ngomongnya sih investasi di situ ya. Kan dia ngejelasin di YouTube-nya itu sebuah investasi. Secara kedoknya investasi. Kedok, padahal itu judi. Jadi Oh. intinya binomo itu judi berkedok investasi. Gimana bro? Saya belum paham. Saya jelasin secara singkat aja. Boleh. Kalau di binomo itu kan ada grafik tuh bro, Iya. yang naik turun candlestick warna Oh. hijau sama merah, grafik itu. Oh iya betul sih. Nah, di investasi itu atau khususnya di trading saham itu ataupun di forex maupun di kripto ya, itu juga sama memakai instrumen seperti itu. Ada grafik, ada chart, Jadi emang sistemnya candlestick. sama gitu. Sistemnya hampir sama, cuma itu di sistemnya sudah diorganisasikan sama pihak tertentu, jadi diatur. Jadi candlestick itu diatur. Terus juga yang parahnya lagi itu di waktu, hanya dalam beberapa detik. Kalau di saham itu kan kita bisa short term, bisa long term, bisa jangka waktu yang kita tentukan, pengen dijual hari ini bisa, beli hari ini, jual besok bisa. Kalau di binomo itu hanya berapa detik, jadi kita hanya menentukan ini bakal naik atau turun gitu tuh. Jadi kalau misalkan ibarat, ya ini mah yang saya awam yang tahu ya, gambaran saya. Jadi misalkan kalau contoh kayak yang termasuk Indra Kents gitu, kayak udah emang tersistem sendiri kan. Jadi kita nggak yang kita yang betul, sebagai investor betul. itu tidak bisa mengaplikasikan. Iya. Saatnya jual ya Betul. jual. Iya. Kalau di saham kan gitu ya kali ya. Iya, saatnya jual beli. Dan kalau di saham itu saya jelasin lagi bahwa di saham itu kan kita ada dinaungi oleh PT Bursa Efek Indonesia. Jadi resmi legal dibuka oleh presiden. Dan itu juga ada sekitar 800 perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi termasuk mending saham lah ya. saham. Beda itu. tuh. Saham termasuk dalam instrumen ekonomi, bro. Itu masuk dalam sektor investasi. Di saham itu kita bisa memilih ada 800 perusahaan yang kita bisa beli investasikan. Contoh kayak bro nih, Soko, rokoknya apa nih? Jangan di Iya, itu ada perusahaannya bisa diinvestasi. Itu kan sudah perusahaan publik TBK.
yang ada tulisan TBK-nya itu. Yang resmi ada tulisan juga di Iya, sini. ada fundamentalnya, fisiknya ada, sektorilnya ada, dan laporan keuangannya jelas terbuka. Terus juga laporan keuangan kita bisa lihat tuh, ini perusahaan sudah mahal atau murah, bisa sesuai ya, bisa dianalisa juga. Gitu. Berarti misalnya contoh saya punya perusahaan BCA nih, berarti punya saya dong BCA-nya dong? Ya, bukan. Itu tergantung investasinya berapa persen bro. Kalau misalkan 1 lot gitu? 1 lot. Oh bukan. 1 lot sih itu sekitar 0,00000% bro. 0,0 itu. Jadi emang beda lah ya. Beda. Binomo dan saham. Nah, saya juga sedih di situ sih literasi ekonomi. Nah, cobalah bro, kasih pemahaman nih buat teman-teman Jadi, yang ingin mencoba terjun ke dunia seperti itu. Yang ingin terjun, saya juga bro. Saya juga sini punya komunitas atau grup saham. Apa namanya tuh? Sharing Saham Indonesia. Jadi saya jadi di situ admin lah, atau bisa dikatakan founder lah, founder dari komunitas tersebut gitu. Jadi saya di situ itu tujuannya untuk edukasi, sharing mengenai investasi. Yang saya gelutin itu di saham. Kan investasi itu berbagai macam produk ya bro ya. Ada juga emas, ada obligasi, ada juga reksadana, ada juga pasar uang dan lain-lain. Kalau saya lebih cenderung di saham, karena saham itu bagi saya banyak hal yang bisa saya dapat dari saham. Ilmu ekonominya lebih dapatlah dinamis dan bukan banyak sih. Melulu tentang pendapatan hasil ya, tapi juga ya, mengerti karena luas. Saya juga kan seorang pengusaha. Jadi cocoklah di saham ini karena mengenai tren dan juga pengaruh ke depan bakal kayak gimana, analisa makroekonomi, mikroekonomi, laporan keuangan juga saya bisa belajar dari saham ini gitu. Iya, laporan keuangan, pendapatan, EBITDA, net profit, terus juga ada PBV, price book value. Kita bisa melihat perusahaan tersebut wajarnya itu di harga berapa gitu, atau net profitnya berapa gitu. Bisa. Nah, jadi kira-kira gimana nih untuk teman-teman yang lagi nonton nih, untuk menyikapi yang masalah binomo. Binomo dan saham itu tolonglah dikasih pemahaman gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar atau mengenai dunia investasi ini sebenarnya sangat mudah ya, apalagi sekarang di era digital itu kan kita gampang lah mencari sebuah informasi. Cuma kadang kita malas, dan juga kita kadang gini, di Indonesia itu minim data bro. Nggak kayak di luar, kayak kita mau searching data tersedia banyak. Kalau di luar itu mau data A, B, kalau di Indonesia itu kita datanya sedikit yang tersedia. Contoh kayak kita harus ke website mana, kita kan masyarakat tuh belum tahu. Kayak misalkan kita pengen ini nih, investasi yang legal tuh di mana, ke website mana. Kadang kan kita juga cari nggak ketemu tuh bro, cari gitu. Kita juga harus lihat di website mana gitu. Nah, websitenya itu ada di apa tuh namanya, saya tuh lupa bro. Iya, nanti di bawah nanti ya. Nanti di bawah untuk melihat bahwa ini yang benar-benar resmi legal gitu. Jadi untuk teman-teman sekali lagi kalau ingin belajar terjun ke main saham atau investasi ya harus benar-benar kita harus menjauh banget lah ya. Jangan cuma melihat hasil dan karena kan juga termasuk dalam utamakan juga ya bro ya. Iya, betul. Bahkan influencer juga banyak yang kayak di saham itu kan kemarin 2020 tuh booming. Profit hasil kan 20 juta per bulan, 30 juta per bulan. Itu semakin gimmick aja, kayak orang usaha kan kita main gimmick bro. Nih kamu mau profit dengan 5 juta per bulan. Itu kan main gimmick, nyatanya sih ya nyari market di situ bro. Tapi pernah dapat ini bro, besar di saham gitu? Alhamdulillah kalau di saham saya bisa dapat, ya bukan pernah lagi. Bisa jadi penghasilan ya sehari, pernah paling gede bisa nyampe 1 juta sampai 2 juta. Iya, tapi resiko juga bro. Saya juga ya itu saya jelasin juga nih, investasi itu instrumen yang beresiko karena ada juga kita cut loss atau di situ bisa rugi. Jadi nggak semua. Jadi investasi yang benar itu ada
resiko, ada juga peluang, ada juga return yang cocok gitu. Jadi nggak semua investasi itu untung. Ada juga yang rugi. Sama aja kayak orang usaha lah bro. Iya. Kita usaha kadang turun, sepi. Iya. Ya kan kayak gitu. Ekonomi itu bekerja, yaitu ekonomi bekerja. Inklusi keuangan itu ada produksi, ada konsumsi, dan investasi. Itu 3 faktor yang menggerakkan ekonomi. Nah, yaitu yang kemarin-kemarin kan ya saya jelaskan itu kurang di investasinya itu. Oke, mungkin teman-teman cukup paham lah ya mengenai arti saham dan apa yang kita kemarin-kemarin yang bodong-bodong itu ya jangan dihiraukan lah. Iya. Kita harus banyak belajar dan literasi juga ya. Investasi dari leher ke atas dulu lah sebelum mengenai literasi keuangan itu kan perlu banyak belajar, apalagi itu yang saya tanyakan juga nih. Ini adalah topik yang tadi ya. Iya. Mungkin ini kembali lagi ke teman-teman ya di topik yang tadi nih. Saya minum aja bro. Silakan bro. Gimana tuh? Nah masalah yang kemarin sempat berita resesi, itu kan sempat horor juga tuh. Horor ya. Juga mungkin ya. Nah, banyak yang PHK gitu. Itu gimana tuh tanggapan si Bro Ahmad mengenai resesi itu sebenarnya saya sudah mengikuti ya sejak tahun 2020. Resesi itu ada 4 faktor yang mempengaruhi resesi. Yang pertama itu ada krisis kesehatan, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Tahu kan dari tahun 2020 kita sudah mengalami yang namanya krisis kesehatan, pandemi COVID, banyak bisnis-bisnis yang lay off. Jadi emang di awal dari situ dari awalin ini dari COVID. COVID itu awal dari resesi dan isu-isu resesi 2023 itu dari COVID. COVID itu kan banyak menghantam para pengusaha, pekerja, terus juga transportasi juga banyak yang pariwisata, bisnis-bisnis juga. Nah, sejak COVID itu kan ini berlangsung hampir lama, kurang lebih 2 tahun ya bro ya. Nah 2 tahun terus juga ditambah masuk ke krisis pangan dan krisis energi itu akibatnya dari perang Rusia Ukraina. Ngaruh juga itu bro. Ngaruh, karena kan Rusia dan Ukraina salah satu negara pengekspor minyak. Rusia negara pengekspor minyak menyebabkan krisis energi. Karena sebagian negara-negara di Eropa itu mengkonsumsi minyak dari Eropa. 30% dunia itu mengkonsumsi minyak dari Eropa. Iya, dan juga mungkin Ukraina yang saya dengar kan gandum lah. Gandum, betul bro. Saya juga kemarin sempat kurang makan mie bro. Mie naik berapa? Naik bro. Mie naik. Mie roti nggak ada sponsor lah bro. Nanti saya sponsor lah bro. Jangan dah bro. Kemarin saya sempat kurang makan mie itu bro. Iya, yaitu kan saya lanjut lagi ya bro ya. Tadi kan dari krisis energi, krisis pangan akibat dari perang Rusia dan Ukraina. Sebenarnya isu resesi 2023 tuh sudah dirasakan dari 2020. Di tahun 2020 itu hampir 60 negara sudah mengalami resesi. Saya jelaskan dulu, resesi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Negara tersebut ya, contoh kayak Indonesia lagi tahun 2020 kan 2 kuartal berturut-turut itu kan ekonominya negatif. Ya karena pandemi, kebijakan lockdown itu kan yang kita nggak bisa dong kegiatan ekonomi mati lumpuh total dong. Ya kita lebih mengutamakan human right lah, karena kesehatan lebih penting daripada ekonomi kan. Ya kita memaklumi juga di bagian itu. Dan akhirnya di perang Rusia Ukraina kan sampai sekarang juga belum selesai bro. Itu berimbas. Apa? Ya nantilah saya ngubungin dulu Putinnya. Ponakan Putin katanya. Ponakan Putin, betul. Ada yang bilang teman saya bro, karena saya terlalu bilang bahas ekonomi makro gitu, dibilang kamu tuh kayak ponakannya Putin. Mantap sekali. Ya benernya bukan karena saya tuh orangnya suka baca. Terus juga kalau sedang mendalami ilmu tertentu kayak ekonomi sekarang saya terus menggali total. Biar dia setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Informasi juga enggak. Lebih baik ahli di satu bidang dibanding ahli di berbagai bidang tapi enggak full. Tadi bro yang tadi tuh. Nah, lanjut setelah krisis energi, krisis itu kan ini akhirnya inflasi bro. Di tahun 2022 itu di awal tahun Amerika sudah inflasi. Amerika sudah inflasi bro? Amerika inflasi
pada tahun 2020 awal tahun itu sekitar 7%. Dan itu inflasi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, dinamakan stagflasi, bro. Itu yang sangat berbahaya. Sebenarnya inflasi itu karena pertama Amerika itu kan pas COVID itu mencetak uang sebagai stimulus bagian dari perusahaan-perusahaan yang banyak yang terdampak akibat COVID sehingga tidak mampu untuk menjalankan bisnisnya dari segi ekonomi ya, banyak yang nggak mampu, perusahaan itu akhirnya si bank sentral mencetak uang untuk bantu. Jadi kebanyakan mencetak uang. Ya, inflasi itu kan salah satunya rumusnya kan uang beredar ditambah proyek. Sedangkan pas COVID itu kan kita nggak tahu nih COVID. Pada saya juga sebenarnya menyalahkan atau tidak, ya kita bukan urusan kita ya. Tapi kalau saya mengamati, bank sentral itu mencetak sekitar 3.000 triliun dolar. Itu fantastis, bro. Apalagi istilahnya ruang lingkup aktivitas namanya kan mengurang ya. Iya, itu juga kan setelah mencetak itu dana yang dicetak itu ngecembeng, bro. Maksudnya ke sektor, maksudnya ngecembeng tuh kayak maksudnya cuma ke sektor investasi. Kan pada tahun 2008 ini kita belajar sejarah ya. Lagi tahun 2008 itu kan sama mengalami krisis finansial pada tahun 2008 itu subprime mortgage. Tapi dari bantuan dari The Fed itu turun ke sektor real, bro. Jadi kan masyarakat bawah atau sektor ini bergerak lagi, akhirnya kembali normal lagi, pulih lagi selama 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun pulih lagi ekonomi. Nah sekarang ini parahnya karena COVID belum reda selama 2 tahun karena keterbatasan interaksi itu kan ya, lockdown itu juga kan masih terbatas, pabrik juga masih belum supply chain terganggu akibat perang Rusia Ukraina, sehingga menyebabkan si dana itu nggak turun ke bawah, jadi ngecembeng di atas sehingga yang menikmati orang kaya aja. Makanya disebut orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin di situ. Jadi suatu kebijakan yang sebenarnya ya kurang tepat juga sih menurut saya, bro. Tapi kalau pas COVID itu kan sebenarnya baru pertama ya, itu kan pandemi yang semua negara pada gelagapan lah menangani COVID, sehingga mau gimana pun harus bantuan stimulus cetak uang mungkin ya opsi karena kan banyak yang di rumah kan work from home gitu kan juga, sehingga orang nggak punya konsumsi gimana, nggak bisa, orang jualan nggak bisa jualan, jadi batas waktu juga waktu dan kondisi pas inflasi itu akhirnya sampai di titik inflasi tertinggi di Amerika itu tertinggi dari sejak tahun 1980. Selama 40 tahun terakhir inflasi Amerika tertinggi itu pada di tahun ini sekitar 9,2%. Itu inflasi yang tertinggi, tidak dibarengi oleh pertumbuhan ekonomi, bro. Serem, di sana makin banyak homeless di Amerika tuh, orang-orang yang nggak punya rumah, makin banyak, orang miskin makin miskin. Pendiam itu banyak banget ya, Iya banyak. Terus juga saya baca berita kan di tahun 2020 banyak orang kaya baru, bro. Ya kan kayak Elon Musk tiba-tiba. Amin. Terus ke Amerika dulu sana. Iya, Amerika banyak orang kaya baru, bro. Pas lagi tahun 2020, Elon Musk aja itu kan nyusul si Jeff Bezos pada tahun 2020. Itu kan dana yang apalagi kemarin habis beli Twitter ya. Iya. Itu orang kaya gabut gitu itu. Iya, kali dia posting, langsung bencana itu semua. Bencana ya. Topik itu nih semua. Orang kaya gabut itu Elon Musk tuh. Bro, ini kan tadi masalah resesi. Mungkin yang horor. Cobalah tanggapan apa nih? Menyikapinya resesi untuk teman-teman nih. Untuk menghadapi resesi ini, apakah benar apa enggak gitu di tahun depan tuh? Sebenarnya kalau mau lihat resesi itu kita tinggal lihat aja ketegangan geopolitik dari Rusia, Ukraina, sama kebijakan bank sentral. Sebenarnya ini nih peran pemerintah sangat penting. Dari setiap kebijakan itu bisa berimbas fatal atau tidak tergantung dari impact-nya, bro. Kita kan sebenarnya Indonesia itu cukup negara yang kuat, bro. Dari tahun 2022 itu
surplus perekonomiannya 5%, itu imbas dari itu perang Rusia melawan Ukraina itu kan mengakibatkan harga komoditas naik, bro. Ya kenapa sih Indonesia nggak ngebantu yang di sana itu turun tangan gitu? Kenapa tuh, bro? Sebenarnya itu kan bukan biar cepat kelar lah gitu, tambah burucing dibarang-barangin. Kan sempat kesana presiden kita, bro. Iya sempat, cuma kan bukan ranahnya kita lah. Itu karena kan ada PBB juga ya, ada peraturan lah ya. Ada PBB, sudah kan Indonesia itu kan gerakan non-blok, tidak memihak kanan dan kiri. Kecuali kalau kita aja di inilah ya, Indonesia juga kena imbasnya baru ya. Baru. Siap berperang bro. Baru runcing loh bro. Saya mah nggak ikut perang bro. Kenapa sih? Saya lebih baik bantu dana aja bro. Aduh siap lah. Iya. Mantap nih. Nah terus terkait masalah KTT G20 kemarin. Wah iya. Nah maksudnya yang saya ingin tanyain tentang pendapat si Bro Ahmad nih, gimana tanggapan Bro Ahmad ya, terus dampak ke negara itu seperti apa, dan impact ke warganya Indonesia itu seperti apa? Coba sebenarnya itulah. Saya sangat bangga bro dengan adanya KTT G20 ini. Saya tuh merasa excited banget lah sama presiden sekarang ya. Mungkin karena menjadi dia bisa berhasil bro. Ini namanya presiden apa namanya kalau itu tuh? Apa tuh? Kecebong kampret. Oh saya nggak ikut golongan itu bro. Saya netral lah ya. Netral. Kalau saya lebih kepada apa ya? Lebih kepada edukasi aja lah, udah nggak usah ngikutin masalah yang politik pro kontra kayak gitulah. Saya mah lebih baik kepada kemajuan negara ini. Jadi pada KTT G20 itu saya sangat excited karena Indonesia jadi tuan rumah bro di situ kan. Yang pertama, terus dihadiri oleh 19 negara dengan perekonomian terbesar. Jadi KTT G20 itu adalah hubungan multilateral antara 19 negara perekonomian terbesar di dunia. Jadi yaitu peran utamanya G20 itu kan sama seperti pada tahun 2008 krisis. Jadi KTT G20 itu ada, maksudnya dibentuk itu setiap tahunnya ada, tapi yang peran utamanya adalah saat mengenai krisis, isu global seperti climate change atau apalah kedengaran geopolitik, isu perdagangan ke depan harus kayak gimana. Intinya untuk dunia lebih baik kalau G20 itu tuh. Jadi ibarat kalau itu mah kalau kita itu sih gathering lah ya. Iya, gathering antar negara ya. Evaluasi nih. Kamu negara kamu nih ngotorin dunia gitu tuh. Gitu. Mungkin termasuk juga mencegah resesi juga apa itu? Ya itu bagian solusi. Bagian juga iya. Salah satunya untuk menengahi antara pihak yang berseteru yang Rusia Ukraina. Dan ini juga potensi Indonesia di kancah internasional untuk lebih memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia tuh cukup baik. Kan di 2022 ekonomi Indonesia terbaik sedunia bro. Kita wajib bangga bro. Kita wajib bangga nih ekonomi Indonesia. Iya. Saya lihat datanya itu bisa naik ke tingkatan perekonomian terbaik itu seperti apa? Pertama, kalau kita lihat ekonomi Indonesia kenapa bisa terbaik 2022, pertama kita wajib bangga karena masyarakat kita 240 juta. Itu salah satu aset bangsa karena konsumsi kita itu terbantu. Kan ekonomi kan salah satunya ada konsumsi, produksi, dan investasi. Terus yang konsumsi kita tuh meningkat di tahun 2022, terus ditambah ada fenomena boom energi bro. Apa tuh? Yang diuntungkan ketibaan runtuh. Jadi pas saat perang Rusia melawan Ukraina itu ekonomi Indonesia kenapa bisa tinggi juga karena dibantu oleh pemasukan dari ekspor dari batu bara. Sekarang kan nikel juga bro, nikel sekarang sangat dibutuhkan oleh semua negara karena industri ramah lingkungan. Terus juga kan apalagi Indonesia ini nikel terbesar di dunia, makanya itu punya nilai jual, makanya diakui oleh G20. Dan itu juga salah satu nilai jual kita di kancah internasional. Terus juga kan pada saat G20 itu banyak kepala negara yang datang ke Indonesia dong bro. Itu juga salah satu bisa mengenalkan produk UMKM
meningkatkan pariwisata. Betul. Nanti impact-nya ke depan banyak nih, Bali dikenal di dunia. Jangan Bali doang, Cirebon juga harus dong ada Bali ya, gitu. Insya Allah. Gitu. Indramayu. Majalengka bro, Majalengka iya. Ini boleh, tapi yang saya heran tadi kata Bro Ahmad katakan tuh apa namanya, Indonesia sekarang perekonomian tertinggi di dunia ya. Kenapa kitanya gini-gini aja gitu bro? Cobalah kasih pemahaman orang-orang gitu. Ternyata di balik ini Indonesia perekonomian meningkat lah. Ya. Tapi kenapa kok orang-orang kita pada ngeluh aja bro? Meningkat pada saat ya gini loh, kasihlah pemahaman lah ya. Pemahaman tentang ekonomi, tentang dunia ekonomi itu kan rata-rata di Indonesia itu kebanyakan yang tahu hanya sekedar produksi dan konsumsi, beli dan jual. Betul. Tapi itu sedangkan uang beredar banyaknya di sektor investasi bro. Jadi emang kurang pemahaman investasi. Iya juga, investasi. Sekali investasi malah tipu ya bro. Itu ada dampak buruk dan dampak baiknya sebenarnya. Peluang, yaitu memanfaatkan peluang ketidaktahuan orang-orang kita. Betul. Makanya kudu butuh literasi yang sangat tinggi. Iya, literasi yang sangat jelas. Memang puyeng juga sih saya lagi awal-awal belajar investasi saham tuh. Ini bacaan bahasa ekonomi kayak EBITDA, terus price book value, itu kan saya nggak ngerti tuh PBV apa, per apa. Itu yang menurut perjuangan ngapalin, nggak hanya mengapalin tapi juga yang paling penting memahami gitu. Nah, kenapa orang Indonesia masih banyak yang ekonomi gini-gini aja? Sebenarnya ekonomi Indonesia tuh intinya kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, sebenarnya hidup di Indonesia tuh paling enak bro. Di Amerika atau di Jepang atau dimanapun ya, kita nggak seenak yang kita lihat di film-film bro. Itu cuma di film aja bro, di film doang. Di Amerika, di negara kita, data saya lihat tuh ya, di Amerika sejak tahun 2020 pengangguran itu meningkat, terus juga banyak homeless meningkat, orang nggak punya rumah nih, tidur di gelandangan lebih banyak di Amerika bro. Di Amerika tuh banyak, makanya cuma di film aja kita melihat gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil mewah, itu hanya di screen bro. Ya bisa jadi itu banyak kan yang di itu. Katanya tadi negara kita ternyata adalah negara yang sangat terbaik lah kalau menurut saya. Bersyukur lah intinya kita tinggal di Indonesia, terus juga punya kekayaan alamnya. Cuma hanya saja kurang untuk lebih mengolah dengan baik. Karena bro. Kemarin saya bilang juga kan kemarin sama anak fotografer ya, emang kayak semacam kalau dari sektor kecil ya di Cirebon aja termasuk Scan City bro, karena bisa dibilang ya cuma bisa melihat lalu bisa mengucapkan kalau kayak gini mas saya bisa, kenapa tidak bisa melakukannya langsung gitu. Betul. Cuma sebatas menjadi follower, tidak menjadi pressure gitu. Tidak menjadi player. Jadi cuma pemain cadangan doang, giliran udah terbentuk barulah kalau kayak gini mas saya bisa gitu tuh. Kan konyol gitu bro. Kenapa nggak harus dari awal kurang kreatif ya. Mengambil peluang sembling gitu sih. Juga sih. Ya. Terus dampak yang KTT G20 untuk warga Indonesia menurut si Bro Ahmad gimana tuh? Sebenarnya apa tuh? Kalau dampak yang bisa dirasakan ini kan nanti itu dari hasil G20 itu banyak direncanakan investasi di Indonesia bro. Mungkin dampaknya bakal ada banyak lapangan pekerjaan ke depannya. Contohnya kayak akan diadakan juga itu kan transisi energi dari yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Itu investasi dari Amerika, terus ada investasi dari Arab itu di sektor Pertamina, terus ada juga investasi dari banyak lah, saya juga kurang hafal tuh banyak. Saya udah baca, udah bikin status, tapi saya banyak itu kategori investasinya tuh banyak. Mungkin ada juga pandangan saya ke depan, kemungkinan Indonesia juga berbagai macam kulit juga kayaknya banyak ya. Bukan cuma investasi ekonomi juga kayaknya. Investasi bibit anak juga banyak kayaknya, berbagai macam, rambutnya putih mukanya keret gitu ya. Hitam, negro gitu kayaknya ada ya. Ya, nggak tahu tuh bro. Ya, kalau ke depan kayak gimana sih? Karena kan kita
Indonesia berbagai suku bro. Sebenarnya nggak ada orang asing juga, kita udah beda-beda bro. Ada orang ya hitamnya yang ada, hitam ada, yang keren ada, yang kayak gini ada, macam-macam lah. Betul Itu. Dan juga kaya banget sebenarnya negara kita tuh ya. Kaya, hanya saja nih dari ini saya juga harus menekankan bahwa investasi asing kepada Indonesia ini kan sangat besar bro. Sekitar Amerika aja 300 triliun investasi di Indonesia ini untuk transisi green energy. Jadi harapannya sih saya tuh kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan pekerja dari lokal dan memakai produk-produk dari lokal. Betul sekali, apalagi kita sebenarnya potensi banget ya. Potensi, karena ya itu kan lebih baik kepada ya sebenarnya presiden sekarang juga saya sangat setuju. Kayak kemarin digugat bro, presiden kita tuh, negara kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, Amerika dan Cina, masalah dari nikel. Jadi Indonesia tuh nggak mau ngejual biji nikel mentah, maunya ngejual nikel yang sudah matang udah jadi. Tapi mereka nggak mau. Apa alasannya itu? Alasannya ya karena mereka kan namanya pengusaha atau apa dari luar kan pengen dapet murah bro. Dia nggak mau, akhirnya ngegugat. Tapi nggak tahu tuh hasilnya, kayaknya tadi siang saya sempat baca tuh kalah kita tuh. Jadi memang harus udah. Iya kan kayak kita kan kayak akan hasil alam, tapi asing beli dari kita bahan baku diproduksi di negaranya. Produknya udah jadi jual kita kurang ajar ya. Terus barang itunya itu setelah itu bangkainya setelah udah reot lah atau udah expired, jadi sampah di negara kita bro. Jadi harus ya benar-benar itu sebenarnya juga harus melek juga sih ya sebagai warga masyarakat Indonesia. Harus melek sebenarnya. Udahlah nggak usah saling menyalahkan pemerintah, harusnya kita bisa sama-sama bersinergi, saling mensupport dan juga ya kita kalau pengen menyalahkan pemerintah kita harus mawas diri juga bro. Kita sudah kontribusi apa buat negara ini bro, gitu kan? Ya kalau pemerintah ada yang lihat mobilnya mewah apa, ya sebenarnya kalau menurut saya pantas bro, bisa duduk di sana itu bukan hal yang mudah. Kalau menurut saya butuh perjuangan proses, dia juga sekolahnya tinggi, pengalamannya banyak, ilmunya memadai juga kan. Ya minimal dia walaupun sekolah tidak tinggi juga seenggaknya ada kemauan lah ya, jangan selalu menyerahkan ya. Iya banyak betul. Belajar juga ya bro ya. Iya. Bro, ini sebenarnya saya juga ingin banyak belajar banget sih dan berbicara. Nantilah saya masukin grup saham, ada grup dari saham itu bisa untuk sharing seputar investasi buat teman-teman juga barangkali ada yang pengen gabung. Saya juga punya banyak e-book mengenai investasi yang legal. Iya, yang ini nanti di deskripsi lah. Mengenai investasi yang benar, mengelola keuangan. Terus juga saya juga sedang aktif nih bro di sosial media, ya itulah mengenalkan ekonomi ini lebih gimana sih. Terus juga harus penting. Sedangkan saya juga minim bro, di Indonesia itu isu-isu yang main tuh cuma isu agama, isu hukum, isu ekonomi. Sedangkan di internasional itu main sudah isu sains, teknologi. Kita tuh masih ketinggalan, yaitu karena konsumsi masyarakatnya itu sendiri yang buat dari seneng mengkonsumsi konten-konten kayak gitu tuh bro. Sebenarnya kan kalau masalah agama, saya juga harusnya negara kita kan ya tahulah ada 5 agama dan mayoritas sebenarnya setiap masing-masing agama itu kan harusnya ya bisa saling mengerti juga, saling memahami lah. Tidak harus saling, intinya di rakyat kita tuh belum bisa menerima perbedaan bro. Ya bro, ini sorry nih bro, waktunya terbatas. Oke deh, siap. Ya makasih banyak nih bro. Siap bro. Datang di sini sih bro. Oke, siap deh. Nanti kita gampang next lah, part 2 ya bro ya. Siap. Nanti setelah ada kejadian 2023 nih gimana? Kalau menurut saya sih Indonesia bakal aman aja bro. Amin. Aman, insya Allah lah, karena jadi teman-teman tolong pahamin tadi ya apa yang Bro Ahmad katakan, tolong literasinya dijaga, diperluas, dan skalanya harus benar-benar sinergi positif lah ya. Mengenal dunia investasi lah, karena investasi itu opportunity-nya terbuka sangat lebar, dan juga minimal sebelum mengenal investasi menabung. Betul. Entah sebulan 100.000. Siap. Oke, mungkin gitu aja.
Bro Ahmad, siap. ya, thank you. Thank you, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.